Shalom, salam kerajaan untuk kita semua. Bagi saudara-saudara yang boleh menyaksikan kebenaran yang akan saya bagikan, saya rindu bahwa di dalam diri kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa firman. Seperti kita tidak bisa hidup tanpa nasi, kita tidak bisa hidup tanpa makanan bagi tubuh jasmani kita. Seharusnya kita harus sadar bahwa manusia roh kita membutuhkan yang namanya kebenaran firman. Karena kita adalah manusia roh. Karena kita adalah makhluk roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Ini perlu menjadi sebuah kesadaran yang penuh dan terus dikatakan bahwa saya adalah manusia roh, memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ini akan membawa kita kepada tema yang akan saya bagikan kepada kita. Apa itu temanya? Siapa kita di dalam Kristus? Who am I in Christ? Siapa kita dalam Kristus? Bukan atas dasar kata orang, atas dasar pemahaman orang, atas dasar ilmuwan yang menunjukkan tentang siapa manusia, tetapi tentang siapa kita. Kita harus menemukan di dalam kebenaran firman. Kita harus menemukan siapa kita di dalam Tuhan. Karena ini akan membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Ini akan membawa hidup kepada hidup yang luar biasa dari hari ke hari. Pada kesempatan malam hari ini, saya rindu supaya kita memiliki hati seorang anak di rumah Allah. Tadi saya mendengarkan live streaming dari orang tua rohani saya. Bahwa kita harus menjadi anak dan tinggal di rumah. Karena kalau kita tidak memiliki hati sebagai seorang anak di rumah Allah, maka terkadang kita sering menyalahkan Tuhan yang adalah Bapa kita. Kita gak punya hati anak, tetapi datang kepada Tuhan sebagai Bapa. Kita harus memiliki hati seorang anak. Bagaimana mungkin seorang anak di dalam kehidupannya tidak pernah membawa kehidupan dari orang tuanya, selalu sibuk dengan kegiatannya, selalu hidup berfoya-foya, selalu hidup melakukan segala keinginannya di luar sana. Lalu ketika dia susah baru dia datang ke rumah dan minta tolong kepada bapaknya. Sebagai seorang bapak yang baik, tentunya dia akan mengasihi anak, tetapi dalam hati bapaknya tidak menginginkan anak seperti itu. Yang tentunya anak harus tinggal di rumah. Anak harus memiliki namanya anar, memiliki namanya tatanan di rumah Allah. Amin.
Saudara ada di mana? Di lingkungan apa? Saudara sedang diinginkan Tuhan supaya saudara berdampak, supaya saudara memiliki hati sebagai seorang anak yang baik. Dia mau di mana saja, di lingkungan apa saja, pasti dia akan membawa kehidupan rumah. Dia akan membawa kehidupan tatanan di dalam rumah, sehingga dia dimanapun dia berada, dia tahu tentang kehidupan, dia tahu tentang tatanan. Bapak kita adalah Bapak yang baik, tapi seringkali kita yang menjadi anak yang tidak baik. Bapak ingin segala sesuatu baik dia berikan di dalam kehidupan kita, tapi terkadang kita terlalu cepat meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita, tanpa menunggu waktunya yang tepat. Seperti anak yang bungsu, dia masih terlalu kecil untuk bisa menggunakan warisannya, tetapi dia harusnya minta kepada Bapak. Tetapi sebagai seorang Bapak yang baik, saya katakan bahwa Bapak tetap mengasihikan. Tetapi kita melihat hasilnya, kasih yang diberikan Bapak bukan karena waktunya Tuhan, bukan karena waktunya Bapak untuk memberikan bagian kepada anaknya, tetapi anaknya ini yang ngotot datang kepada Bapaknya untuk mengambil bagiannya. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya kehidupan daripada anak bungsu tadi mengalami kesusahan. Saya mau katakan, jangan kita susah baru datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kesusahan terjadi baru kita datang kepada Tuhan. Selagi kita masih ada, selagi kita belum susah, mari mencari Tuhan. Mari dekat sama Tuhan, miliki hati sebagai seorang anak di rumah Allah. Karena kalau bukan anak, kita hidup tanpa tatanan, kita hidup dengan maunya kita sendiri, dengan ego kita sendiri. Hasilnya membuat kita stres, membuat kita bingung. Padahal di dalam rumah Bapa segala sesuatunya ada. Di dalam rumah Bapa ada nilai-nilai kehidupan. Di dalam rumah Bapa ada makanan yang melimpah. Tetapi terkadang kita menyatakan diri sebagai anak, tapi ternyata kita tidak paham. Who am I in Christ? Siapa kita di dalam Kristus? Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, 27 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan membawa kita masuk ke dalam sebuah permulaan dari penciptaan manusia. Awal mula manusia diciptakan, yang ditempatkan di Taman Eden. Manusia yang pada mulanya diciptakan oleh Allah. Sebab dikatakan bahwa baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini dikatakan baiklah kita. Ternyata
bukan pengikut Kristus, bukan orang percaya, yang membuat sebuah doktrin bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi sejak dari dulunya sudah ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, memiliki satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Ini sangat susah dipahami oleh banyak orang, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena sampai kapanpun orang yang tidak percaya kepada Kristus tidak akan mengalami pewahyuan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara, saya rindu supaya kita tidak pernah goyah dengan iman kekristenan kita, dengan iman kepada Kristus. Biarlah pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan tentang siapa kita dalam Kristus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Di sini dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita melihat di dalam King James Version, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Let us make man. Let us make man. Marilah kita menjadikan manusia in our image. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar, sesuai dengan citra Allah, sesuai dengan nature ilahinya Allah, sifat ilahinya Allah. Maka ini sangat penting kita sadari bahwa manusia diciptakan begitu luar biasa. Manusia diciptakan begitu dahsyat karena tidak serupa dengan ciptaan Allah yang lainnya. Tidak serupa dengan binatang, tidak serupa dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon, dengan makhluk lain. Tetapi saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa. Yang percaya katakan amin. Saudara harus tahu, penciptaan permulaan daripada manusia, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar Allah bukan hanya seperti saya ini mirip seperti papa saya, bukan seperti anak saya mirip seperti saya, tetapi gambar dan rupa Allah ini adalah tentang nature, tentang kepribadian, tentang sifat ilahi daripada Allah Bapa dan Anak. Bapa, Anak, dan Roh itu diberikan kepada manusia. Supaya apa? Manusia menjadi partner ilahi Allah di atas muka bumi. Karena bumi diciptakan bukan untuk setan. Bumi diciptakan bukan untuk orang jahat, bukan untuk orang fasik, tetapi bumi diciptakan untuk ciptaan Allah yang mulia. Itu untuk manusia yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita tidak saja diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki sifat-sifat Allah, memiliki nature ilahi daripada Allah, tetapi saudara diciptakan dengan tujuan. Amin. Supaya kita bisa men-take over, supaya kita bisa menaklukkan, supaya kita bisa memerintah atas segala ciptaan, supaya kita bisa memerintah atas apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, sampai hari yang keenam.
Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, maka segala yang difirmankannya itu menjadi real, menjadi nyata. Allah berfirman, maka jadi. Allah berfirman, maka jadi. Tetapi pada hari yang ke-6, Allah menjadikan manusia tidak hanya dengan berfirman, tetapi Allah menjadikan manusia. Baiklah, katakan baiklah. Kita menciptakan, kita menjadikan manusia. Di sana ada sebuah musyawarah, di sana ada sebuah kesepakatan. Bagaimana supaya ada ciptaan kita yang lain, yang dapat membawa diri kita, yang dapat merepresentasikan diri kita di atas muka bumi ini, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan. Supaya bumi penuh dengan orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sayang, saudara, kalau kita melihat setelah ini manusia jatuh ke dalam dosa, yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa bukan materialnya. Apa saudara? Bukan materialnya, bukan pohonnya, bukan buahnya. Karena pohon, buah, material hanya sebagai sebuah poin kontak di mana sebuah ketaatan akan diuji di sana. Amin. Jadi saudara jangan pernah salahkan masalah. Kalau kita tidak bisa menghadapi masalah, kalau kita jatuh dalam persoalan, bukan masalahnya, tapi masalah diizinkan supaya bagaimana kita bisa menghadapi masalah. Masalah diizinkan terjadi supaya kita bisa memerintah, kita bisa menaklukkan, kita bisa membuat segala sesuatu yang kita hadapi itu boleh ditaklukkan di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat ini, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah, maka ternyata saudara dan saya harus paham ini. Dan ini harus menjadi sebuah kesadaran bahwa saudara dan saya adalah makhluk roh. Katakan, saya adalah makhluk roh, memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Saya adalah manusia roh karena Allah adalah roh. Kalau Allah adalah roh, maka kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita juga adalah manusia roh. Baiklah, kita menjadikan manusia serupa dan segambar Allah, menjadikan manusia. Let we make us, let we make the man, let us we make man. Marilah kita menjadikan manusia. Yang dijadikannya apa, saudara? Yang dijadikan adalah manusia roh kita. Karena kalau kita melihat di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, oh haleluya, yang paham katakan amin. Ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan manusia, menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekali lagi saya bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Pada pasal yang pertama tadi, Allah menjadikan manusia. Tetapi pada pasal yang kedua, barulah Tuhan membentuk manusia dari apa? Material. Supaya manusia roh itu bisa hidup di atas muka bumi ini, supaya dapat dilihat oleh manusia dan boleh hidup di alam natural. Maka manusia disiapkan tubuh. Apa saudara? Manusia disiapkan tubuh. Siapa yang
membuat tubuh tidak lain adalah Allah sendiri. Amin. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Berarti sebelumnya sudah ada manusia itu. Siapa manusia itu? Manusia itu adalah makhluk roh. Saudara dan saya adalah makhluk roh. Amin. Tapi sayangnya, kalau saudara dan saya tidak dibentuk tubuh dari debu tanah, maka saudara dan saya mungkin tidak bisa kelihatan. Nah, itu sangat berbahaya. Saudara bisa menembusi tembok karena saudara adalah roh. Malam-malam saudara bisa masuk ke bank lalu mengambil uang sebanyak-banyak. Apalagi di masa pandemi, di masa yang susah ini. Tetapi itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Lalu Tuhan mengembuskan nafas hidup. Apa yang dihembuskan adalah manusia kita yang sebenarnya. Di dalamnya ada nafas kehidupan untuk bernapas. Di dalamnya ada nature ilahi. Di dalamnya ada kuasa untuk menaklukkan, kuasa untuk memerintah. Di dalam manusia roh itu ada namanya capability, ada namanya kapasitas, ada namanya kemampuan, ada namanya kreativitas. Semua sudah lengkap di dalam manusia roh itu. Untuk apa? Mengelola, untuk memberi nama-nama bagi semua makhluk yang diberikan Tuhan. Bukankah itu manusia yang hebat? Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ketika penciptaan pertama, manusia roh mereka masih culun. Manusia tubuh mereka sudah menjadi dewasa, tetapi manusia roh mereka masih teknon. Manusia roh mereka masih anak-anak. Makanya siapa membentuk mereka pada waktu itu? Tuhan sendiri yang membentuk mereka. Tuhan sendiri yang setiap hari petang datang ke taman untuk mengajari mereka, untuk membentuk mereka, sehingga mereka benar-benar memiliki sebuah sikap yang terbentuk. Mereka memiliki sebuah kehidupan yang semakin luar biasa, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang memahami apa yang saya sampaikan ini katakan amin. Tetapi sayangnya saudara, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 berkata, Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini adalah kisah di mana manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga pada ayat yang ke-15 ini Allah membuat sebuah rancangan yang baru untuk kembali memulihkan manusia yang tadinya manusia luar biasa, tapi oleh karena kegagalan mereka, oleh karena kejatuhan manusia itu, maka segala kemuliaan, segala kuasa, segala kemampuan, kapasitas, kemuliaan itu diambil kembali daripada manusia, karena dosa tidak bisa bercampur dengan kekudusan. Manusia tidak lagi melihat Allah. Manusia lebih melihat cenderung kepada dirinya sendiri. Manusia tidak lagi melihat bahwa segala sesuatu disediakan oleh Allah, tapi manusia sudah mulai berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi sayangnya
Segala yang dilakukan manusia hanyalah jerih payah. Segala yang dilakukan manusia hanyalah kesia-siaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini, ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, percaya kepada firman yang telah menjadi manusia, percaya kepada firman yang telah menyelesaikan kegagalan Adam yang pertama, telah memutus hubungan kita dengan keturunan daripada Adam yang pertama menjadi keturunan Kristus yang disebut juga sebagai Adam yang terakhir. Kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Saya akan bacakan dari ayat yang 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Coba kita melihat lagi di dalam Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat yang keempat, 5, 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Wow. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Mazmur sedang melihat, ketika dalam perjalanan dia melihat bagaimana penciptaan manusia begitu luar biasa, dia bertanya, oh, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan segala-galanya telah engkau letakkan di bawah kaki. Bukankah manusia ini luar biasa? Segala-galanya telah engkau letakkan di bawah kakinya manusia itu. Kita melihat dalam 1 Korintus 15.
Ayat yang ke-27, 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu, ayat yang ke-28, telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Rasul Paulus ini mengutip apa yang dikatakan adalah dia melihat di dalam perjanjian lama. Dia melihat ketika dia memperhatikan, dia mempelajari tentang manusia, tentang bagaimana kejadian manusia, tentang bagaimana asal-usul manusia. Dan dia melihat, sehingga dia mengutip ini, apakah manusia? Sehingga segalanya telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 7, Ayub pasal 7, saya ingin menunjukkan beberapa ayat ini supaya kita paham tentang siapa kita di dalam Kristus. Amin. Siapa kita di dalam Kristus? Who am I in Christ? Ini akan menolong kita supaya kita hidup tidak lagi seperti keturunan Adam yang pertama, tetapi kita harus hidup seperti Adam yang terakhir, yaitu tidak lain adalah Yesus Kristus. Amin. Tidak lain adalah Yesus Kristus. Begitu hebatnya manusia, begitu luar biasa manusia. Bahkan pemazmur melihat bahwa engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Bahkan di dalam kebenaran, Rasul Paulus mengatakan dalam sebuah nas, dia mengatakan bahwa manusia diciptakan sedikit lebih rendah dari malaikat. Coba kita melihat di mana ayat manusia diciptakan sedikit lebih rendah. Ibrani pasal 2. Nah, Ibrani pasal 2 ayat 6. Ada orang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ternyata Rasul Paulus juga lupa di mana ayat ini. Tapi hari ini kita tahu bahwa ayat ini yang tadi kita sudah bacakan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5, 6, dan 7 tadi. Rasul Paulus mengatakan bahwa ada orang, nah ini berbicara kepada pemazmur Daud, memberi kesaksian dalam suatu nas, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-7, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah. Waktu yang singkat sedikit lebih rendah. Amin. Daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Percaya, katakan amin. Ini luar biasa, saudara. Ini sangat luar biasa tentang manusia. Oh,
Saudara jangan menganggap remeh tentang manusia. Bahkan jangan menganggap bahwa oh saya ini kan cuma manusia. Saya ini kan bukan malaikat. Banyak orang berkata, saya ini kan bukan malaikat. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ternyata kita diciptakan hampir serupa dengan Allah. Hampir dalam posisi ini adalah bagaimana tentang kemampuan. Hampir artinya karena kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Tetapi secara nature, secara sifat ilahi, maka Allah telah memberikan kepada kita. Sehingga dikatakan bahwa kita adalah makhluk yang mulia. Kita adalah makhluk yang berharga. Kita adalah manusia yang luar biasa. Jangan pernah berkata lagi bahwa saya ini kan manusia biasa. Saya ini kan cuma debu-debu tanah. Saya ini kan tidak berguna. Orang lain boleh. Saya ini apa? Saya tidak bisa bikin apa-apa. Saudara, perhatikan. Dengarlah firman ini. Bahwa saudara dan saya bukan sekedar makhluk debu tanah. Itu hanya manusia tubuh kita. Itu hanya sebagai kendaraan. Tetapi manusia kita yang sebenarnya, saya selalu katakan bahwa kita adalah manusia roh. Katakan saya adalah manusia roh. Memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Tetapi hari ini saya tidak membahas tentang manusia, terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan beberapa ayat yang merujuk kepada manusia. Itu yang sebenarnya di dalam Kristus. Amin. Manusia yang tadinya sudah gagal. Tetapi saudara perlu tahu, saat saudara dan saya percaya kepada Kristus, saat saudara dan saya mengakui Yesus sebagai Tuhan, Firman telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, bahkan di dalam diri kita. Maka di saat itu juga saudara adalah keturunan daripada Kristus. Amin. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di bagian yang lain berkata bahwa manusia adalah buatan Allah. Amin. Manusia adalah buatan Allah. Tetapi ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi manusia diciptakan di dalam Kristus. Berarti kita sekarang bukan lagi serupa dengan Allah, tetapi kita adalah serupa dengan Kristus. Amin. Karena gambar dan rupa Allah telah hilang oleh karena kegagalan manusia pertama. Untuk itu gambar dan rupa Allah dibawa kembali. Siapa yang bisa membawa kembali gambar dan rupa Allah yang hilang? Tidak lain adalah Kristus. Dan banyak orang tidak memahami. Banyak orang berkata, apa itu orang Kristen? Punya Allah kok 3? Saudara tidak bisa berkata demikian kalau saudara tidak mendapatkan pewahyuan. Saudara tidak bisa berkata demikian kalau saudara tidak percaya kepada Kristus. Karena kalau saudara percaya, maka saudara akan memahami dengan sendiri. Kuasa Roh Kudus akan memampukan saudara untuk memahami tentang sebenarnya. Karena manusia tidak bisa datang lagi kepada Allah. Manusia sudah berdosa. Manusia sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah. Sampai kapanpun manusia harus masuk ke dalam kekekalan, di dalam api neraka. Tetapi saudara, kabar baiknya Kristus telah datang. Kabar baiknya adalah Kristus telah mengembalikan manusia kita yang sebenarnya, manusia original.
yang begitu hebat dan luar biasa dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Yesus. Kenapa dibawa oleh Yesus? Karena hanya Yesus satu-satunya manusia Allah yang tidak didapatinya berdosa. Amin. Karena kalau saya memiliki beban yang banyak, kalau saya memiliki persoalan yang banyak, kalau saya sudah jatuh ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam, saya tidak bisa menolong diri saya. Kalau diri saya sendiri saya nggak bisa tolong, bagaimana mungkin saya bisa menolong orang lain? Untuk itu, Yesus mau datang. Karena hanya Yesus adalah manusia yang memiliki standar penebusan, yang memiliki standarnya Allah, yang layak menjadi pendamaian, yang layak menjadi korban, supaya saudara dan saya yang dulunya sudah jatuh ke dalam dosa, yang dulunya adalah keturunan orang berdosa, tetapi sekarang saudara perlu tahu bahwa saudara bukan lagi keturunan orang berdosa. Saudara bukan lagi keturunan daripada manusia pertama, tetapi saudara dan saya adalah keturunan daripada Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang berkobar-kobar katakan amin. Amin. Saya rindu supaya saudara memahami. Inilah dasar daripada kekristenan kita, supaya kita kembali memposisikan diri kita sebagai anak Allah, anak Allah yang telah dipulihkan, sebagai anak Allah yang telah dikembalikan gambar dan rupanya yang sudah hilang, diambil oleh musuh. Tetapi saudara, kabar gembiranya, kabar sukacitanya adalah Yesus telah mengembalikan semua. Tapi banyak orang percaya tidak memahami. Banyak orang Kristen hanya bisa melakukan kegiatan rohani, rajin melakukan perjalanan rohani. Itu baik. Saya katakan bahwa itu baik. Tetapi segala kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan membangun kembali keserupan dengan Kristus, seringkali itu bukan dari Tuhan. Seringkali itu dari roh error, roh penyesat. Karena roh antikris itu sudah ada sejak zamannya Yesus, zamannya Paulus, zamannya Petrus, zamannya para murid. Roh antikris sudah ada, rohnya, manifestasinya sudah ada, sehingga berusaha supaya membelokkan kebenaran yang original, sehingga banyak murid-murid yang harus mati martir karena supaya orang-orang, jemaat-jemaat yang dibangun, anak-anak rohani yang dibangun, mereka memahami tentang karya Kristus, tentang apa yang sudah dilakukan Kristus dalam kehidupan mereka. Oh haleluya. Tapi hari ini saudara, ketika tahun 2017 yang lalu, saya katakan berulang kali, kalau hari ini saya sampai hari ini banyak dipulihkan Tuhan, keluarga saya dipulihkan, kesehatan saya dipulihkan, semua dipulihkan. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan menunjukkan kepada saya, Tuhan memilihkan kepada saya rumah Allah. Di dalam rumah Allah ada orangnya Allah. Di dalam dirinya orang Allah ada kebenaran-kebenaran yang diberitakan, bukan hasil daripada pengetahuan, bukan hasilnya dari belajar. Itu baik semuanya. Tetapi bukankah saya juga sudah belajar? Bukankah ada orang sudah belajar, bahkan sudah hafal ayat yang banyak, sudah baca Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, tetapi hidupnya masih stres, tapi hidupnya masih penuh dengan pergumulan. Kalau ada uang,
senyum. Tapi kalau dompet sudah mulai menipis, kekhawatiran sudah datang. Ini tidak boleh menjadi gaya hidup kita lagi. Saya mau katakan di dalam nama Yesus, saya berdoa, biarlah kita memahami kebenaran ini. Biarlah kita sadar bahwa siapa kita dalam Kristus. Roh anaknya, roh Kristus telah diberikan kepada kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah kita semua memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, supaya disikapkan kebenaran-kebenaran. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, tadi kita melihat tentang manusia yang luar biasa, manusia yang original, itu dahsyat. Bahkan dikatakan tadi di Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-7, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah. Haleluya. Waktu yang singkat sedikit lebih rendah. Katakan amin. Lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Posisi kita tidak sama dengan malaikat. Tapi banyak orang Kristen berkata bahwa saya ini kan manusia, coba aja saya malaikat. Saya ini kan masih injak bumi. Saudara, malaikat tidak diberikan rohnya. Malaikat hanyalah pekerja. Malaikat hanyalah pembantu untuk menyelesaikan mandat Tuhan di atas muka bumi. Pembantu. Tapi saudara ingat, saudara adalah orang yang disiapkan Tuhan untuk apa? Mengeksekusi. Katakan, saya adalah orang yang mengeksekusi setiap firman yang harus terjadi di atas muka bumi. Amin. Haleluya. Yang paham katakan amin. Yang percaya katakan amin. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kenapa dibuatnya waktu yang singkat sedikit lebih rendah? Ini berbicara tentang kemampuan. Tapi secara posisi kita di dalam Tuhan, saudara dan saya itu luar biasa. Saudara dan saya itu melebihi malaikat. Tetapi kita ditempatkan sedikit lebih rendah. Sedikit, waktu yang singkat sedikit lebih rendah. Artinya waktu yang singkat karena kita masih memiliki tubuh, maka kita tidak akan sama seperti malaikat yang tidak memiliki tubuh. Yang paham katakan amin. Yang paham katakan amin. Malaikat tidak memiliki tubuh, sehingga kalau malaikat pergi ke Jakarta, malaikat tidak perlu beli tiket, tidak perlu vaksin, tidak perlu swab. Malaikat tinggal cium sampai di Jakarta. Tapi kan saudara harus mencari uang. Saudara dan saya kan harus membeli tiket kan. Karena kalau saudara kita tidak diberikan kemampuan yang sedikit lebih rendah daripada malaikat, saudara. Oh, malam-malam saudara dan saya bisa menembusi tembok dan masuk ke rumah orang kaya, mengambil uangnya.
dan saudara tidak membutuhkan pesawat lagi. Masih akan terjadi tabrakan di alam roh karena semuanya roh. Mungkin ada yang jatuh, saudara. Ini tidak dalam Alkitab. Ini hanya imajinasi saya. Amin. Yang paham katakan amin. Yang bilang apa lagi nih? Bicara di dalam Alkitab. Saya sudah katakan tadi. Ini hanya gurauan. Apa saudara? Gurauan. Sedikit lebih rendah. Waktu yang singkat. Karena tubuh kita ini saudara. Oh haleluya. Saya mau katakan bahwa tubuh kita yang fana ini tidak memiliki tempat di dalam yang tidak fana. Itu disebut dengan waktu yang singkat. Tetapi ada waktunya saudara. Akan ada tiba waktunya bahwa saudara dan saya, kalau saudara dan saya tetap ada di atas muka bumi sampai kedatangan Tuhan yang kedua, maka saudara dan saya akan memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh kita diubahkan. Tubuh saudara diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ini real. Ini nyata saudara. Untuk itu saudara dikasih Tuhan. Saya ingin menekankan lagi kepada kita semua yang mendengarkan di dalam YouTube. Biarlah saudara memahami tentang siapa kita di dalam Kristus. Who am I in Christ? Kalau kita memahami ini saudara. Kalau kita memahami ini, perjalanan kehidupan kita ke depan akan menjadi luar biasa. Kita tidak lagi hidup seperti roda yang berputar. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Tetapi kekristenan kita bukan naik dan turun. Tapi Alkitab berkata kepada kita bahwa orang yang berjalan ke Sion, apa saudara? Orang yang berjalan ke Sion makin lama makin kuat hendak menghadap Allahnya di Sion. Amin saudara. Berjalan kita dalam Kristus, kalau kita memahami diri kita, oh kita akan mengalami hari-hari yang luar biasa. Kita tahu tentang tujuan kita. Kita tahu tentang identitas kita yang sekarang dalam Kristus. We are the new creation. We are the new creation. Apa saudara? Kita adalah ciptaan yang baru. Who am I in Christ? Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak, bukan lagi budak. Kita bukan lagi keturunan Adam yang pertama. Tetapi saudara dan saya ingat, saudara dan saya adalah keturunan Adam yang terakhir, yaitu Kristus. Di lain kesempatan saya akan membicarakan lagi tentang Christ in me, the hope of glory. Inti kekristenan bukan pelayanan. Saya mau katakan inti kekristenan bukan aktivitas. Inti kekristenan adalah Kristus di dalam dan saya dalam Kristus. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Itulah esensi dari kekristenan. Saya ingin beritahu kepada kita semua. Lakukan segala sesuatu. Kerjakan segala sesuatu. Di dalam pelayanan, dalam aktivitas kerohanian. Ingatlah, kalau apa yang kita lakukan, biarlah ada hubungannya dengan membangun manusia roh. Ada hubungannya dengan mengembalikan manusia kita kepada manusia yang original. Mengembalikan posisi kita yang tadinya di dalam kerajaan kegelapan telah dipindahkan di dalam kerajaan anaknya yang terkasih, yaitu kerajaan Allah.
siapa kita dalam Kristus akan menghancurkan tipu muslihat daripada musuh. Siapa kita dalam Kristus akan membuat pekerjaan musuh akan selesai dalam hidup kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Angkat tangan, saudara. Saya rindu saudara tidak hanya menonton seperti sedang menonton sebuah acara. Bukan seperti sedang menonton sebuah acara show. Karena ibadah bukan show. Tapi saudara sedang mendapatkan impartasi kehidupan. Saudara sedang mengalami firman. Dan kalau saudara berkobar-kobar, kalau saudara merasakan, oh yes, ini saya Tuhan, hidup saya mau dibentuk Tuhan, saya mau terus rindu kepadamu Tuhan. Oh saudara, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup. Amin. Amin. Jangan keraskan hati. Sekali lagi saya katakan, jangan keraskan hati. Kalau saudara sempat menonton channel ini di YouTube ini, minta Roh Kudus. Kalau saudara tidak paham, saudara tidak mengerti, miliki kerinduan, terus menonton sampai pewahyuan itu turun. Dan saya percaya saudara semua pada malam hari ini sudah diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa yang saya sampaikan kepada saudara bukan hasil dari pengetahuan saya, bukan hasil dari pembelajaran. Itu baik semua. Itu akan hanya menjadi sebuah referensi, akan hanya sebagai sebuah tambahan untuk mengajar. Tetapi kalau hari ini ketika saya menyampaikan kebenaran ini, hasil daripada kehidupan yang sudah ditransformasi Tuhan, hasil daripada kehidupan yang sudah diubahkan Tuhan lewat rumah Allah, lewat orangnya Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran dari rumah Allah. Dan bukan saya mencari rumah, tapi Tuhan sendiri yang sudah memilih rumah bagi saya. Tuhan sendiri yang sudah mengangkat bagi saya gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya Tuhan, sehingga hidup saya mengalami perubahan. Saya rindu saudara juga menemukan rumah Allah, menemukan orangnya Tuhan, menemukan kebenaran-kebenaran yang dapat merubah segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya proses itu baik, proses itu pasti. Dan banyak orang menggunakan kata proses untuk terus hidup tinggal dalam dosa, hidup tidak mencintai Tuhan, hidup pemalas ke gereja, hidup lebih suka kegiatan-kegiatan tetapi tidak suka duduk mendengar firman. Itu bukan proses. Kalau proses artinya kita siap mau dibentuk Tuhan, terus mendengarkan firman, terus mendengar sampai kita melihat, mendengar sampai melihat, lihat, maka kita akan masuk. Tidak saja masuk, tapi kita akan mengalami realita daripada kerajaan Allah. Bukan nanti, tetapi sekarang di atas muka bumi. Biarlah siapa kita dalam Kristus menjadi kesadaran kita yang utuh. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari. Hamba percaya apa yang saya sampaikan
bukan hanya untuk memenuhi, menambah pengetahuan kami, tapi apa yang saya sampaikan ini berasal dari Tuhan. Ini waktunya media dipenuhi dengan firman-firman kerajaan, firman-firman yang mengubahkan. Akan sangat mudah untuk menyampaikan khotbah, tapi sangat sulit untuk mengubah sebuah keadaan. Tidak mudah untuk membangun. Biarlah malam hari ini Tuhan, Tuhan boleh izinkan, bahkan Tuhan boleh mempercayakan firman-Mu untuk saya lepaskan. Dan kepada semua yang boleh mendengarkan kebenaran ini Tuhan, mereka semua diberkati. Mereka mau kembali kepada Tuhan dari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua. Biarlah roh kami terus berkobar-kobar, iman kami semakin bertumbuh, mencapai kesempurnaan dalam Kristus, mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus, sehingga the new creation, kami ada ciptaan yang baru. Kami bukan lagi budak tetapi anak. Kami telah dipindahkan kepada kerajaan Allah. Biarlah hidup kami membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Kiranya kebenaran ini dapat memberkati kita semua. Ke depan lagi saya akan terus ada dalam channel ini, terus sampaikan kebenaran, kebenaran yang sudah mengubah hidup saya, kebenaran yang sudah membuat mata saya melihat realita dari kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam bagi kita semua, salam sejahtera, salam kerajaan untuk saudara-saudara Celestial. Haleluya.